Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi perkenalkan kembali saya Arbi Dotama dengan NIM H1051 Oke, jadi pada video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang ini proyeknya proyek akhir ya, proyek akhir UAS pada mata kuliah pemrograman web, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, jadi untuk judulnya kali ini saya ambil judul aplikasi itu yang judulnya Sistem Informasi Tanaman Obat Herbal. Nah, kenapa saya mengambil judul itu gitu kan? Nah, mungkin singkatnya ya kalau saya ceritakan gitu kan, karena mungkin ya bisa kalian tahu sendiri lah gitu kan, dari era sekarang gitu kan, jadi macam-macam gitu kan, apa-apa serba online, apalagi sekarang ditambah lagi dengan pandemi gitu kan. Nah, jadi saya berinisiatif untuk bikin aplikasi sistem informasi tanaman obat herbal ini gitu. Nah, mungkin untuk gambaran tampilannya gitu kan, untuk teknisnya ini saya langsung aja buka aplikasinya gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan frameworknya gitu kan. Di sini saya menggunakan framework CodingKniter. Nah, kenapa saya menggunakan CodingKniter? Jadi untuk kenapa tidak Laravel gitu kan? Jadi saya belum memahami terlalu dalam gitu untuk Laravel, jadi untuk sementara yang saya bisa dulu gitu kan. Yang saya bisa ini gitu kan, saya menggunakan CodingKniter. Nah, jadi untuk tampilannya mungkin bisa seperti ini gitu kan. Bisa dilihat di layarnya. Jadi di sini ada 6 komponen yang saya buat di sini kan. Di sini ada beranda, ada obat, terus di sini ada kategori sama unit, sama pemasok, penjualan, sama terakhir pembelian. Nah, untuk halamannya ini gitu kan, itu sudah saya set ke masing-masing gitu kan. Jadi di beranda ini ada halaman tersendiri gitu kan, ada halaman obat ini tersendiri juga gitu. Dan ini saya buat masih menggunakan manual gitu kan. Maksudnya manual di sini saya masih belum menggunakan sistem login. Jadi hanya sekedar tampilan kayak tampilan adminnya aja gitu. Jadi belum multi user gitu kan, kayak multi admin sama user gitu, bukan tidak pakai itu saya. Jadi untuk codingannya gitu kan. Jadi untuk codingan bagian beranda gini kan. Nah, jadi untuk codingannya seperti ini gitu kan. Ini saya buka dulu application, views. Kemudian di sini saya taruh di folder test, dan di sini ada macam-macam gitu kan, ada macam-macam file-file PHP gitu kan, yang mana di sini memuat semua yang ada di dalam website ini gitu. Nah, untuk yang bagian beranda di sini saya letakkan di bagian my page. Nah, ini bagian my page-nya gitu kan. Nah, bisa disesuaikan gitu kan. Jadi untuk jumlah-jumlah yang ada yang tertera di sini gitu kan, di dalam dashboard ini gitu kan. Misalnya kayak total obat, total kategori, supplier, unit, dan lain-lain gitu kan. Itu ada di bagian di sebelah sini, yang bagian paling atas ini, bagian atas div ini. Nah, di sini saya menggunakan database juga gitu kan, buat mengambil datanya yang ada di PHP admin gitu. Nah, di sini untuk database-nya tuh sudah saya buat gitu kan, sudah saya buat, dan di sini saya menggunakan aplikasi Navicat sebagai pengganti PHP admin gitu kan, untuk menambah sama kayak menambah kolom gitu, itu secara manual gitu. Nah, untuk tampilnya mungkin kurang lebih sama gitu kan. Cuman kalau yang di bagian website PHP admin itu masih loading gitu kan. Loadingnya memakan waktu gitu kan. Tapi sementara kalau ini kita udah praktis modelnya gitu. Jadi di sini tinggal masukkan aja gitu kan nama datanya, terus nama ID-nya gitu. Nah, itu untuk yang bagian database-nya gitu kan, sama di bagian berandanya gitu. Dan untuk yang bagian bawahnya itu bagian obat. Nah, itu kurang lebih tampilannya codingannya seperti ini gitu kan. Untuk menambah obat baru itu kan. Nah, di sini
uh, bagian ini ya, ini saya menggunakan dashboardnya nih, dashboard defaultnya gitu kan, default dari bawaannya gitu kan, jadi tampilnya kayak gini gitu kan. Kalau memang saya menggunakan bootstrapnya sendiri gitu, jadi saya tinggal nambahkan aja di bagian CSS-nya gitu. Nah kemudian di bagian halaman obat selanjutnya, nah di bagian halaman obat ini hanya tampil gitu kan, tampil bagian tabel-tabel gitu. Tapi di sini kita bisa nambahkan gitu, bisa bagian nambahkan obat misalnya. Ini kalau saya ambil contoh, bilang saya mau nambahkan obat. Nah di sini obatnya random ya gitu kan, karena di sini temanya obat herbal gitu kan. Misalnya di sini saya ambil nama obatnya itu misalnya kumis kucing misalnya gitu kan, kumis kucing. Terus di sini di bagian penyimpanan, nah di sini saya ambil contoh misalnya untuk penyimpanannya sendiri itu di gudang gitu kan, atau enggak jangan gudang gitu. Kalau enggak di gudang, tapi mungkin bisa bebas sih gitu kan, random. Terus di sini banyaknya stok. Nah, stok di sini itu maksudnya uh, berapa banyak stok gitu kan, banyak stoknya tuh bebas gitu kan. Misalnya sini saya masukkan 323, unitnya di sini ada 4 gitu kan, ada kapsul, semprot, sirup sama tablet gitu kan. Tapi di sini saya menggunakan data dominya tuh yang dari apotik gitu. Karena saya kurang begitu paham gitu kan untuk obat herbal seperti apa gitu kan, apakah sama atau beda gitu. Nah, kemudian untuk yang bagian ini saya contoh ambil tablet. Terus kategori di sini, kategorinya tuh macam-macam gitu kan. Ada obat anti radang, antibiotik dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya masukkan. Terus untuk kadaluarsa sendiri mungkin kawan-kawan sudah tahu lah gitu kan, karena setiap obat itu ada kadaluarsanya. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan aja gitu. Di sini tanggal 30, saya ambil contoh. Tanggal 30 Juni. Kemudian untuk deskripsinya bebas gitu kan. Misal di sini obat anti oksidan, misalnya anti oksidan. Nah, harganya bebas. Di sini saya masukkan harga 12.000. Terus harga jualnya itu mungkin tergantung dari pengelolanya gitu kan, mau berapa, karena di sini saya membuatnya khusus kayak aplikasi kayak gudang gitu modelnya gitu kan. Nah, di sini untuk nama pemasoknya di sini, itu di sini udah ada daftarnya gitu kan. Tapi kalau memang bisa ditambahkan itu bisa. Nah, di sini saya ambil contoh gitu kan, namanya di sini mungkinnya Bina Jaya Apotek. Di situ tinggal kita simpan. Nah, setelah kita simpan maka akan muncul notis sudah berhasil disimpan, data berhasil ditambah dan datanya sudah masuk ke dalam tabel obat. Nah, ini kumis kucing, gudang, antioksidan dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk bagian obatnya. Nah, untuk yang bagian database di sini saya tinggal tambahkan gitu kan. Saya tinggal tambahkan. Di sini ada nama localhost, terus ada username atau default, passwordnya default karena di sini saya menggunakan SMTP gitu kan. Jadi tidak ada menggunakan password ataupun mungkin ada nama khusus lah gitu kan. Nah, terus untuk database sendiri di sini saya menggunakan database apotik gitu. Sesuai dengan nama database yang ada di dalam Navicat ini gitu. Nah, oke, jadi lanjut. Nah, di sini untuk yang bagian config-nya sudah settingannya. Nah, terus untuk bagian selanjutnya itu di bagian controller. Nah, untuk controller sendiri di sini codingannya itu untuk mengambil itu ya, mengambil data. Mengambil data di sini saya ambil lah misalnya di sini kan tabel, ini kan di bagian tabel ini ya, tabel pemasok, berarti tabel supplier di sini. Di sini tinggal cari table table sub. Nah, di sini table sub ya. Nah, untuk table subnya sendiri gitu kan. Di sini kita tinggal ambil aja ya, tinggal panggil aja datanya yang ada di dalam model data. Dan maaf. Jadi untuk model datanya sendiri ini saya belum jelaskan. Nah, untuk model datanya sendiri di sini saya menggunakan nama herbal data gitu sebagai buat tempat dipanggilnya data-data yang ingin dipanggil ini gitu kan. Nah, sesuai gitu kan. Nah, di sini tuh ada function medicine, function kategori supplier, ada function unit dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini udah sesuai gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dalam video. See you. Makasih.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.